Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik yang kita akan coba angkat pada malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita kaji di bulan yang lalu. Kalau di bulan yang lalu kita bicara tentang historitas munculnya istilah tarjih dari disiplin keilmuan yang ada di dalam Islam, di dalam ilmu fikih, kemudian usul fikih, di ilmu hadis, sampai masuk istilah tersebut di dalam Muhammadiyah. Kemudian bagaimana Muhammadiyah memaknai makna tarjih itu, yang secara singkat sudah kita jelaskan. Tarjih itu dalam lingkungan Muhammadiyah maknanya sama dengan ijtihad. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melihat tentang spirit tajdid atau pembaruan sebelum lahirnya majelis tarjih. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai harakah Islamiyah, sebagai gerakan Islam. Yang kedua, sebagai harakah dakwiyah, gerakan dakwah yang konsensusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling penting dalam kajian tarjih itu kita mencoba memaknai dan mendalami Muhammadiyah sebagai harakatul tajdid, gerakan tajdid. Ini yang paling penting dalam konteks kajian ketarjian. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebelum majelis tarjih berdiri kemarin tahun berapa? 1927, itu atas inisiasi Kiai Haji Mas Mansur. 1928 Mas Mansur terpilih sebagai ketua majelis tarjih. 1929 majelis tarjih pertama kali melakukan muktamar khususi, melahirkan Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang teologi Muhammadiyah yang berkaitan dengan rukun iman itu. Kemudian juga Kitabus Shalah, kitab yang berbicara tentang tata cara sholat. Yang menjadi pertanyaan, apakah sejak Muhammadiyah berdiri sudah memiliki spirit tajdid, spirit apa? Pembaruan. Terlebih Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, setelah ditemukan, ini pembahasannya memanas itu 2014 ya, ditemukan sebuah kitab, yaitu kitabnya Kitab Fikih Jilid Telu itu. Ini kitab fikih
yang berbahasa Jawa tapi tulisannya Arab Pegon, yang diterbitkan oleh Taman Pustaka. Taman Pustaka itu kan penerbit resmi Muhammadiyah. Sama pihak luar, buku ini dianggap sebagai tulisannya Mbah Yai Ahmad Dahlan, yang isinya sama dengan praktek masyarakat Muslim secara umum di Indonesia. Berarti kalau subuh ya kunut, sebelum sholat ya usolli, kemudian ketika baca sholawat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian khutbah Jumat ya, kok khutbah Jumat, adzan Jumat ya 2 kali, kemudian apalagi Pak, sholat tarawih ya 20 rakaat tambah witirnya 3 rakaat. Kalau kita lihat di buku ini ya, ini kan kalau kita lihat di kolofonnya Pak, ini kan tulisannya Muhammadiyah, kemudian apa, Taman Pustaka, Kitab Fikih Jilid 3, dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Cap kang sepisan itu terbitan pertama tahun 1343. Ini sekitar 1924. Berarti 1 tahun setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal. Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal itu 1923 Hijriah. Tobe maksudnya diterbitkan, tubi'ah, matba'ah penerbit Borobudur pintu besar, nomornya 25 Batavia itu mana? Jakarta. Di sini kalau menurut informasi yang ada di kolofon ini Pak, ini jelas penerbitnya apa? Taman Pustaka itu. Tapi nama Mbah Yai Ahmad Dahlan ada atau tidak? Tidak ada. Tapi sama kelompok di luar Muhammadiyah dianggap ini karya atau tulisan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kalau kita simpulkan Pak, ya, judulnya sudah kita baca tadi, Kitab Fikih Jilid 3, bahasanya Jawa beraksara Arab Pegon, penerbitnya Taman Pustaka, pengarangnya itu tim Muhammadiyah Taman Pustaka. Tahun cetaknya tadi 1343. Kalau kita lihat di pembukaan kitab tersebut ya, kita baca sekilas Pak ya. Ini bacanya apa? Bebuka ya. Bebuka itu apa? Pembukaan, maksudnya pengantar buku tersebut Pak. Punika buku fikih jilid 3. Sambatanipun fikih jilid kalih, maksudnya terusannya apa? Fikih jilid 2. Berarti ada silsilah kitab Pak yang ditulis. Kalau yang ditemukan tadi kan kitab fikih jilid 3. Gandeng lan urut-urutanipun buku bebuka agama Islam. Berarti Taman Pustaka itu punya proyek, nama kitabnya apa? Bebuka agama Islam. Bebuka agama Islam itu ya pengantar agama Islam. Dalam konteks fikih itu ada beberapa kitab fikih yang ditulis. Berarti kalau tadi kitab fikih jilid 3 berarti ada sebelumnya apa Pak? Kitab fikih jilid 1, kitab fikih jilid 2. Ingkang kawedalaken dening kempalan kita Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ing Ngayogyakarta. Ing nembe buku punika ugi tasik wonten napa niki sambatanipun fikih jilid 1. Berarti masih ada kelanjutannya kitab fikih jilid 4 gitu. Ingkang langkung cetha, semakin jelas ya maksudnya, lan panjang maksudnya pembahasannya semakin apa? Lengkap. Artinya ini ada sebuah proyek Pak yang digarap oleh Taman Pustaka. Hanya saja yang ditemukan kitab fikih jilid 3, kitab fikih jilid 1, jilid 2, jilid 4
Tidak ditemukan. Jilid 4 ini yang menurut bebukanya ini lebih lengkap. Terus ini Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayog Jogarta. Dan dari sini Pak, maka pihak luar Muhammadiyah itu sangat tertarik untuk melakukan apa? Kajian Pak. Kita di Muhammadiyah memang kurang begitu care Pak, ya? Kurang begitu peduli terhadap turos atau apa karya-karya yang ditinggalkan oleh tokoh kita gitu. Karena Muhammadiyah saking gerakannya modernis Pak. Apa negatifnya orang yang berpikir modernis itu sejarah itu bisa hilang Pak gitu. Karena yang dipikir apa? Ke depan gitu. Yang belakang itu kadang lupa gitu. Sehingga yang melakukan kajian terhadap kitab tersebut Pak, itu kelompok di luar Muhammadiyah. Itu nggak usah saya sebut ya, pokoknya kelompok di luar Muhammadiyah. Jenengan sudah paham yang saya maksud itu. Ada seorang penulis namanya Muhammad Ali Sodikin Pak, ini orang Jogja, menerbitkan sebuah buku namanya Muhammadiyah itu NU, dokumen fikih yang terlupakan. Ini saya punya Pak bukunya. Muhammadiyah itu NU. Dari judulnya betul atau enggak Pak? Judulnya Muhammadiyah itu NU. Yang betul NU itu Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu NU? Yang betul NU itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih tua 1912. Dan NU baru 1926 itu. Judulnya saja terlalu ambisius Pak untuk menyimpulkan kalau Muhammadiyah itu dulunya NU, padahal Muhammadiyah dulu baru lahir NU. Nah, kemudian di Pondok As-Sunniyah Pak, Kencong Jember, itu menerbitkan Muhammadiyah 1925 bermadzhab NU. Madzhabnya NU Pak 1925. Padahal NU belum lahir. Ini gimana? 1925 Muhammadiyah sudah bermadzhab NU, padahal NU lahirnya 1926. Terjemah kitab fikih Muhammadiyah jilid 3 gitu. Ini kajian-kajian yang dilakukan oleh kelompok di luar Muhammadiyah gitu terhadap kitab fikih jilid 3. Kalau kita lihat secara ringkas Pak, memang di sana Muhammadiyah kalau sholat masih usoli gitu. Kemudian Al-Fatihahnya baca bismillah secara jahron Pak. Kemudian sholawatnya juga pakai Sayyididah. Setiap sholat subuh baca doa apa? Kunut. Di sana dikatakan Pak, termasuk sunnatul ab'ad. Kalau kita belajar fikih kan dalam madzhab Syafi'iyah ada sunnah apa? Ab'ad, sunnah yang setengah wajib. Kalau ditinggalkan disunahkan mengganti dengan sujud sahwi. Di antara sunnah ab'ad yang nomor 3 itu maca donga kunut ana ing iktidal kang kaping pindho saben-saben salat subuh gitu. Kemudian ketika bicara salat tarawih 20 rakaat itu. Kemudian azan Jumat 2 kali. Nah, dari sini disimpulkan berarti Muhammadiyah sekarang Pak sudah menyimpang dari ajarannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Terlebih ternyata secara historis Pak, pendiri Muhammadiyah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Khadratus Syekh itu kan satu guru Pak. Ketika belajar di Mbah Solet Darat Semarang Pak, Soleh Umar As-Samaroni, seorang ahli termasuk mahaguru Islam Nusantara, yang beliau ketika menulis selalu dengan bahasa Jawa Pak, buku-bukunya itu. Dan di sana Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ketika itu umurnya dikatakan 16 tahun Pak, yang Mbah Hasyim Asy'ari itu 14 tahun, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ketika memanggil Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Kang Mas gitu Pak, dikatakan semacam itu Pak. Artinya kan satu guru.
Kemudian ketika belajar di Mekah itu juga sama-sama belajar di Mekah gitu. Dan ternyata sanad keilmuannya Bayi Ahmad Dahlan itu nyambung ke Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, Pak, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Ini kitab fikih madzhab Syafi'i yang secara umum dipakai di Indonesia, Pak. Pokoknya kalau Bahsul Masail itu kitab yang paling penting ya I'anatut Thalibin. Tokohnya siapa? Syekh Muhammad Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, karena keilmuan ulama Nusantara itu lewatnya ke Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, Pak. Dan Bayi Ahmad Dahlan ternyata juga belajar kepada Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, sehingga disimpulkan sama mereka Bayi Ahmad Dahlan itu enggak masalah secara keilmuan sama dengan kita atau dengan kelompok tradisional ya. Yang menjadi masalah itu pengikutnya, yang menjadi masalah siapa? Man ba'dahu, orang yang mengikuti Bayi Ahmad Dahlan. Terlebih lagi amalan yang tadi, Pak, disimpulkan amalan NU yang seharusnya ada di Muhammadiyah itu menjadi rusak setelah berdirinya Majelis Tarjih. Sehingga Majelis Tarjih itu biang kerok yang merusak amalan-amalan Islam yang ada di Nusantara, Pak. Kesimpulan mereka semacam itu ya. Nah sebenarnya, Pak, buku tersebut itu kira-kira sudah mencerminkan pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau belum gitu. Maksudnya buku tersebut apakah betul-betul mencerminkan pemahaman agama bagi warga Muhammadiyah atau sekedar upaya untuk upaya untuk memudahkan dalam pemahaman fikih yang ketika itu secara umum berbahasa bahasa Arab, Pak, disederhanakan jadi bahasa Jawa supaya mudah dibaca oleh khayala umum, Pak. Kalau bahasa Arab kan hanya orang tertentu, Pak, yang bisa baca. Ternyata, Pak, itu saya menemukan dokumen berikutnya gitu. Dokumen ini lebih tua, cumanya bedanya kalau ini tulisan Jawa tapi aksara Latin. Kalau tadi kan tulisan bahasa Jawa tapi tulisan Arab, sehingga orang pesantren itu lebih tertarik bahasa Jawa tulisan Arab atau pegon. Tapi kalau Latin ini kan sudah tulisan modern, Pak. Tulisan modern gitu. Ini kan tulisan Belanda dulu yang menggunakan aksara Latin ini. Tapi kitab ini sebenarnya lebih tua. Ini diterbitkan tahun berapa? 1922. Kalau tadi kan 1924. Kalau ini 1922. Kitab ini juga sama, diterbitkan oleh Muhammadiyah bagian Taman Pustaka, Pak. Namanya Kitab Pertapan Islam. Pertapan itu apa? Ya, pertapan itu topo, maksudnya bicara tentang puasa dalam Islam itu. Dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ing negara Ngayuk Jakarta. Kawetokaken dening pekampulan atau pekumpulan Fathul Asror Miftah As-Sa'adah, Pak. Maksudnya miftahu As-Sa'adah, kalau orang Jawa kan bilangnya kan ngain kan. Berarti Miftahus Sa'adah Ngayuk Jakarta. Cap-capan kang kapisan 1922. Di kitab ini juga sama, Pak. Menjelaskan terawihnya orang Muhammadiyah itu jumlahnya 20 rakaat. Tapi kalau kita lihat di bebukannya, Pak, sebenarnya kitab ini muncul itu hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman fikih bagi masyarakat umum, yang secara umum fikih itu kan berbahasa Arab gitu. Sehingga kitab ini ya sekedar memberikan penjelasan fikih dalam bahasa Jawa, sekedar itu yang dilakukan.
yang mana isinya ya dari kitab-kitab Arab yang secara umum bermadzhab Syafi'i yang beredar di Indonesia. Di sana ada penjelasannya, Pak. Sak temene bab punika bab poso. Sak temene bab poso iku uga wis padha diceritakake ana ing kitab-kitab fikih. Maksudnya apa? Sebenarnya kajian tentang puasa itu sudah dibahas dalam kitab apa? Kitab-kitab fikih. Lan mula pancen dadi golongan pokoke agama Islam karena puasa itu salah satu apa? Rukun Islam. Mung bae lumrahe kitab fikih iku nganggo tembung Arab. Karena ya, kalau umumnya bahasa apa fikih itu berbahasa Arab sehingga susah untuk dipahami oleh masyarakat umum gitu. Sehingga buku ini sebagai apa, Pak? Solusi memudahkan kajian fikih untuk masyarakat umum. Sehingga kalau kita cermati, Pak, sebenarnya kitab tadi, kitab fikih jilid 3 ataupun kitab pertapan Islam itu sebenarnya belum menggambarkan paham keagamaan Muhammadiyah yang secara apa? Penuh. Itu hanya lahir untuk apa? Memperbanyak literatur dalam bahasa apa? Jawa sehingga tidak didominasi dari bahasa Arab. Sehingga yang dilakukan hanya sekedar menukil dari mazhab-mazhab atau dari mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. Itu saja, Pak, sebenarnya. Dan apa yang dinyatakan oleh apa orang yang di luar Muhammadiyah kalau itu karangannya Bayi Ahmad Dahlan tidak ada data yang menjelaskan kalau itu karangannya Bayi Ahmad Dahlan. Meskipun kita juga, Pak, bisa menyimpulkan kalau ini 1922, 1924, kemungkinan Bayi Ahmad Dahlan itu amaliyahnya juga sama dengan umumnya masyarakat yang ada di Indonesia. Kan namanya pemikiran fikih itu kan mengalami apa, Pak? Perkembangan gitu. Tapi yang nanti kita coba kaji, apakah Bayi Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah itu sudah memiliki spirit untuk melakukan pembaruan dalam keagamaan, Pak? Dan ternyata, Pak, kalau kita coba kaji telusuri Bayi Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah yang beliau meninggal 1923, ternyata di dalam kehidupan beliau itu beliau andil dalam memecahkan masalah-masalah agama dengan spirit tajdid. Misalnya Bayi Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat karena kebetulan Bayi Ahmad Dahlan itu kan ahli dalam ilmu falak. Itu 1898, Pak. Ini sudah melakukan apa? Perubahan arah kiblat. Yang arah kiblat kita dulu lurus apa? Ke barat, kemudian serong sedikit itu kalau jenengan dilanggar kidul itu yang lantai atas, Pak. Itu kalau bisa ke sana minta ke juru kuncinya supaya dibukakan. Kalau jenengan hanya di bawah ya nggak bakal tahu, itu masih ada goresan-goresannya, tapi harus masuk yang di lantai atas itu yang dilakukan oleh Bayi Ahmad Dahlan untuk meluruskan arah soft. Ya kayak ini kan, ini bangunannya nggak tepat, Pak, akhirnya digeser kayak ini. Ini salahnya bikin bangunan nggak pas. Mungkin Bayi Ahmad Dahlan kan juga dulu kayak ini, Pak. Ini masih ada garitannya kalau tidak. Kemudian Bayi Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab hakiki, Pak. Kalau hisab hakiki itu berarti lawannya hisab urfi. Kalau hisab hakiki itu menghitung posisi bulan secara faktual yang ada di langit. Beda dengan hisab urfi. Kalau hisab urfi itu penanggalan kalender Islam yang digunakan oleh Keraton Jogja, Pak. Itu nggak mengalami perubahan, tapi juga disebut kalender Islam Jawa gitu. Sehingga tidak selalu persis dengan posisi bulan yang ada di langit. Bayi Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab apa? Hakiki. Kalau jenengan baca Almanak Muhammadiyah, Pak, 1940-an sudah ada kalender Muhammadiyah tentang hisab hakiki. Sampai di masa
Ki Haji Warden Diponingrat, Pak. Itu beliau menjadi majelis tarjih sekitar 70-an 80-an, Pak. 70-an ya. Beliau yang menggagas tentang hisab hakikinya Muhammadiyah itu kriterianya apa? Wujudul hilal. Itu di masa Ki Haji Warden Diponingrat, Pak. Beliau juga, Pak, yang menulis kitab Maulid Nabi. Orang Muhammadiyah kok nulis kitab Maulid Nabi? Karena beliau kan termasuk apa? Termasuk pejabat keraton ya, sehingga beliau sering diminta untuk mengisi Maulid Nabi. Tapi beliau berhasil menggeser kitab-kitab Maulid yang beredar di masyarakat itu. Misalnya ada berjanji, kemudian apa? Hibah dan seterusnya, diganti oleh kitab beliau yang isinya ya tentu sama dengan spirit apa? Muhammadiyah, dicari cerita-cerita yang ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kemudian dalam bukunya Ki Haji Raden Hajid, Pak, ini buku kalau bisa jenengan punya, soalnya buku ini yang mendokumentasikan pemikirannya Bayi Ahmad Dahlan. Namanya bukunya Pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan, kecil, Pak. Sekarang sudah diterbitkan oleh SM Suara Muhammadiyah. Kalau saya punya terbitan Unmuh Malang. Ki Haji Raden Hajid itu murid termuda Bayi Ahmad Dahlan. Ketika beliau berguru kepada Bayi Ahmad Dahlan sekitar 6 tahun, Pak, beliau mencatat apa yang diajarkan oleh Bayi Ahmad Dahlan itu dalam bukunya apa? Pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan. Makanya Bayi Ahmad Dahlan karena nggak pernah menulis buku, Pak, tapi kan penting untuk kita apa? Gali bagaimana pemikirannya. Ternyata pemikiran-pemikiran keagamaan Bayi Ahmad Dahlan itu didokumentasikan oleh muridnya, yaitu siapa? Ki Haji Raden Hajid, Pak. Kalau jenengan tahu sejarah filsafat ya, ada seorang tokoh filsafat 3 serangkai di Yunani itu siapa, Pak? Sokrates, punya murid siapa? Plato, punya murid Aristotle. Sokrates itu nggak pernah menulis buku, tapi yang menulis siapa, Pak? Plato. Tapi Sokrates tetap hebat, Pak, dalam apa? Filsafat. Nah, Bayi Ahmad Dahlan itu mungkin nggak mewariskan kitab, tapi sebenarnya pemikirannya itu didokumentasikan oleh muridnya, yaitu Ki Haji Raden Hajid, sehingga kita nggak betul-betul kehilangan sanad, Pak. Masa orang Muhammadiyah ketika bicara pemikiran Bayi Ahmad Dahlan wis nggak ada informasi yang kita bisa gali. Padahal kalau NO itu bukunya luar biasa, Pak. Nah, itu kelemahan kita di sini, karena mungkin sejak dulu Muhammadiyah lebih pada action, Pak. Bayi Ahmad Dahlan ketika jenengan menggambarkan Bayi Ahmad Dahlan kan cuma man of action, yang penting aksi. Tidak pernah diposisikan Bayi Ahmad Dahlan itu sebagai man of thought, pemikir, kan tidak. Sehingga kita kurang bisa menggali bagaimana pemikiran-pemikiran Bayi Ahmad Dahlan. Nah, yang dicatat oleh Ki Haji Raden Hajid, Pak, Bayi Ahmad Dahlan itu sudah mengkoreksi tentang sholat qobliyah Jumat 2 rakaat, Pak. Biasanya kalau di masyarakat kan setelah adzan kedua itu kan ada qobliyah apa? Jumat gitu. Kalau kita ditarjih ada, tapi bukan disebut qobliyah. Pokoknya sholat apapun semampu jenengan sampai apa? Khotib naik mimbar, tapi tidak disebut qobliyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat kan nunggu kalau sudah apa? Masuk adzan Jumat, adzan pertama, terus setelah itu qobliyah. Kalau kita sudah sampai ke masjid, pokoknya sholat apa sekuat kita sampai apa? Khotib naik mimbar gitu. Itu yang dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan. Adzan Jumat juga 2 kali. Kemudian taklid kepada ulama tanpa tahu dalil-dalilnya. Ini bisa jenengan baca di bukunya Ki Haji Raden Hajid halaman 101 nih.
Berarti di masa Mbah Ahmad Dahlan meskipun dalam keterangannya Kiai Haji Raden Hajid, Pak, kitab-kitab fikih yang dibaca ya umumnya yang dibaca di Indonesia secara umum kitab fikih bermadzhab apa? Syafi'i. Secara akidah ya akidah aswaja, Pak, Ahlussunnah wal Jamaah. Secara tasawuf Mbah Ahmad Dahlan itu bisa dikatakan pelaku tasawuf, Pak. Tapi mungkin tasawufnya tidak tasawuf yang banyak dipraktekkan itu ya. Tapi beliau menjiwai nilai spiritualitas itu. Beliau banyak membaca karyanya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin dan Pak? Bidayatul Hidayah. Ini kitab tasawuf. Itu banyak dibaca oleh Mbah Ahmad Dahlan. Tapi Mbah Ahmad Dahlan bukan pelaku tasawuf murni, karena beliau juga membaca tafsir Al-Manar, membaca pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu sangat rasionalis, Pak. Mukjizat saja di tafsir menurut Muhammad Abduh. Terkesan sangat rasionalis dan liberal, Pak. Ada seorang bukan orientalis ya, orang Libanon, Pak, namanya Albert Horeini. Itu menulis buku tentang pemikiran liberal di dunia Arab, Pak. Muhammad Abduh dimasukkan di situ. Tapi artinya Mbah Ahmad Dahlan itu mengambil dari Muhammad Abduh itu spirit modernitas, Pak. Karena Muhammad Abduh itu bicara tentang kemunduran umat Islam gitu. Itu yang diambil oleh Mbah Ahmad Dahlan. Makanya ada sebuah artikel, Pak, namanya kurang lebih judulnya gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari spiritualitas Imam Ghazali menuju rasionalitas Muhammad Abduh gitu. Berarti di satu sisi sangat sangat mengamalkan nilai tasawuf, tapi secara pemikiran sangat rasional gitu. Itu di masa Mbah Ahmad Dahlan. Tapi kalau kita coba lihat perkembangannya, Pak, 1925 sebelum berdirinya Majelis Tarjih, Muhammadiyah itu sudah melakukan sholat id di lapangan. Ketika itu dilakukan di lapangan Asri di Jogja, di sholat Idul Fitrinya dan Idul Adha. Apa yang penting terhadap pelaksanaan sholat id di lapangan, Pak? Ketika itu penting, Pak, karena ini menjadi politik identitas mungkin semacam itu. Yang secara umum dalam mazhab Syafi'i sholat id itu lebih baik mana? Di lapangan sama di masjid? Di masjid, Pak. Misalnya ini dalam kitab Umdatus Salik. Ini kitab yang umum dikaji di pesantren, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Wa fi'luha fil masjidi afdol. Melakukan sholat id di masjid itu lebih utama. Kenapa? Karena masjid itu lebih utama daripada tanah lapang. Yang disebut Baitullah itu lapangan atau masjid, Pak? Masjid. Lah Baitullah sama yang lapangan berarti mulia mana? Mulia masjid dalam logika mazhab Syafi'i. Tapi itu ini tas'a. Kalau masjidnya cukup fa'indoko fasukhra'u afdol. Tapi kalau misalnya masjidnya kapasitasnya tidak bisa menampung, baru diperbolehkan di tanah lapang. Tetapi ketika Muhammadiyah, Pak, mengkaji hadis-hadis yang menerangkan tentang pelaksanaan sholat idnya Nabi ketika Nabi masih hidup, itu hanya satu riwayat Nabi melakukan sholat id di masjid, Pak. Maksudnya satu peristiwa Nabi melakukan sholat id di masjid, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ya, annahum asabahum matarun fi yaumi id. Ketika itu terjadi hujan lebat sehingga Nabi dan para sahabat tidak bisa melakukan sholat id di lapangan, Pak. Selebihnya Nabi melakukan sholat id di musola, Pak, tidak pernah di masjid. Ini maksudnya piye kok Nabi malah sholat idnya di musola, Pak?
Musola di sini maksudnya apa? Tanah lapang yang jaraknya itu sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Itu di zaman Nabi disebut musola. Tapi dia tanah lapang, sehingga dalam hadis yang berbicara tentang sholat id, semuanya pakai tempatnya disebut apa Pak? Musola. Ini hadis yang ada di Bulughul Maram ya. Misalnya di sana dikatakan yakhruju yaumal idil fitri wal adha ilal musola. Nabi itu keluar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musola, di musola, tidak di masjid Pak. Hadis Ummu Atiyah berbicara kalau wanita itu ketika sholat id dianjurkan untuk apa Bu? Ikut menghadiri meskipun lagi haid atau berhalangan ya, menstruasi, tetap apa? Dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat id. Tapi ketika berada di tempat sholat id Pak, wa ya'tazilu al-huyat al-musola, tapi tidak usah membentuk shaf atau barisan, artinya tidak ikut sholat. Dari hadis ini berarti Muhammadiyah memahami sholat id itu bukan sekedar ibadah, tapi ada nilai apa? Ada nilai syiar Pak. Sehingga Muhammadiyah ketika itu dengan mengkaji hadis-hadis ini yang secara umum menjelaskan kalau Nabi itu sholat idnya di musola atau tanah lapang, Muhammadiyah ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga 1925 Muhammadiyah sudah melakukan sholat id yang mana tempatnya apa Pak? Tidak umum dipraktekkan di masyarakat Indonesia yang bermadzhab apa? Syafi'i. Berarti kan sudah muncul spirit apa Pak? Tajdid itu. Meskipun Muhammadiyah itu backgroundnya ya Syafi'iyah Pak, tapi ketika melihat dalil ini dianggap lebih kuat, meninggalkan pandangan madzhab Syafi'i gitu. Dan yang kedua, itu juga mendapatkan tantangan dari pemerintah Hindia Belanda, karena setiap komunitas yang di situ berkumpul antara umat Islam itu Belanda pasti khawatir karena bisa memunculkan apa? Spirit nasionalisme Pak. Nanti berbahaya terhadap apa? Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda gitu. Artinya Muhammadiyah juga berkontribusi dalam upaya kemerdekaan Pak. Namanya kepanduan saja namanya apa Pak? Hizbul Waton. Hizbu itu kan partai, Waton itu tanah air, berarti pembela tanah air. Semangat nasionalisme itu sudah dimunculkan ketika itu. Oke, berikutnya Pak, di Kongres ke-16 ini di Pekalongan ya, yang mana Kiai Haji Mas Mansur mengusulkan berdirinya majelis tarjih. Di antara keputusan kongres tersebut Pak, Muhammadiyah mengusahakan agar supaya khutbah Jum'ah disampaikan dalam bahasa bumi putra. Istilahnya dulu bahasa bumi putra Pak ya, karena memang belum bahasa Indonesia ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i, khutbah itu ternyata Pak disyaratkan dengan bahasa apa? Bahasa Arab Pak. Coba kalau kita lihat di keterangannya kitab Fathul Mu'in Pak, di sana dikatakan wasyurita fihi ma arabiyyatun, wasyurita lan den syaratake fihi ma ing dalam khutbah loro apa arabiyyatun dengan apa? Bahasa Arab. Berarti khutbah Jumat yang 2 kali itu syaratnya harus berbahasa Arab Pak. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan para ulama Syafi'iyah, tidak, Nabi itu kalau khutbah selalu dengan bahasa Arab. Sehingga ulama Syafi'iyah di Indonesia Pak semakin yakin kalau Nabi itu tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Jawa. Sehingga apa? Khutbah itu menggunakan bahasa
Arab. Litibai salafi wal khalaf, karena mengikuti orang yang dahulu dan orang yang sekarang, Pak. Dan kalau dengan bahasa Arab kan tidak bisa dipahami maknanya, Pak. Wa faiduha bil arabiyyah ma'a adami ma'rifatihim lahal ilmu bil wa'd fil jumlah atau bil wa'd bil jumlah. Yang penting dia mengetahui kalau isi khutbah itu nasihat, meskipun secara detail tidak tahu. Pokoknya kalau ada khutbah Jumat dengan bahasa Arab, isinya pasti nasihat, mengajak kebaikan, tidak mungkin mengajak kejelekan. Kayak umumnya ceramah, Pak. Orang kan pokoknya ceramahi ngajak apik, inti ceramah isinya apa gak penting, sebenarnya ngajak apik. Nah, sehingga di kitab Fathul Mu'in ya, kalau di antara komunitas itu bisa mempelajari bahasa Arab, Pak, berarti hukumnya fardu kifayah gitu. Ini rumusan madzhab apa? Syafi'i. Sehingga di kitab-kitab, di kajian-kajian itu, Pak, dijelaskan kalau Kabupaten Tuban itu yang paling ngotot khutbah itu syaratnya harus bahasa Arab. Sehingga di beberapa masjid di Tuban itu khutbahnya sampai sekarang masih berbahasa Arab. Dan ternyata, Pak, dalam beberapa kajian yang berbicara tentang sejarah kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu kan ditulis oleh Syekh siapa, Pak? Abdul Aziz Al-Malibari, Pak. Syekh Al-Malibari, Malibari itu India Selatan, Pak. Ulama India Selatan yang menjadikan kitab Fathul Mu'in ini sebagai rujukan, Pak. Sampai sekarang orang khutbah itu harus berbahasa Arab, karena berpedoman pada pandangan madzhab Syafi'i. Kebetulan Fathul Mu'in di Malabar atau India Selatan digunakan referensi utama sebagaimana Islam di Indonesia, itu pasti rujukannya Fathul Mu'in, menunjukkan betapa apa, Pak, orang beragama itu apa, Pak, sangat fanatik terhadap apa, mazhab, meskipun khutbah dengan bahasa Arab tadi tidak bisa dipahami. Bagi Muhammadiyah, khutbah itu kan intinya apa? Memberi nasihat. Dalam hadisnya ketika Nabi berkhutbah itu wa yudzakirun nas, memberi peringatan kepada para sahabat. Artinya inti khutbah itu nasihat. Kalau nasihat ya berarti apa? Harus dipahami. Yang terakhir, Pak, spirit pembaruan yang ada di Muhammadiyah sebelum lahirnya Majelis Tarjih itu tentang pendistribusian zakat fitrah. Zakat fitrah, praktek yang ada di masyarakat ketika itu, zakat fitrah diberikan siapa? Pada siapa, Pak? Mudin, kepala desa, naib, penghulu, apalagi, Pak? Imam musola. Sampai sekarang juga masih, Pak. Dan bahkan lurah juga dapat, Pak. Ini coba ya, intinya dulu zakat fitrah itu diberikan tadi pada pemuka agama atau tokoh masyarakat itu, termasuk lurah juga dapat. Padahal zakat fitrah kalau kita kaji di hadis-hadis ya, itu intinya apa? Di hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan kalau zakat fitrah itu apa? Tuhratan lisa'imi minal lagwi wa rafas, sebagai pembersih, purifikasi orang yang puasa dari omongan yang kotor. Dan juga ini kan dimensi spiritualitas, Pak, tapi juga ada dimensi sosial. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Sehingga Muhammadiyah memahami berarti ada yang salah terhadap pendistribusian zakat fitri. Meskipun zakat fitri dulu itu di zaman Nabi tidak ada amilnya, Pak. Beda kalau sama zakat mal. Khudh min amwalim shadaqatan itu bicara tentang zakat
mal. Tapi kalau zakat fitri itu tidak. Tapi Muhammadiyah melihat ada kemaslahatan, maka dibentuk kepanitiaan zakat fitri yang dulu untuk mudin, untuk kepala kaum, untuk naib, untuk penghulu diberikan kepada fakir miskin. Dan di kitab Pertapan Pak 1922 ya tadi yang diterbitkan oleh Taman Pustaka, saya baca ternyata juga meskipun kitab ini kan nuansanya masih madhab Syafi'i, tapi ada kritik Pak terhadap pendistribusian zakat fitri. Coba kalau kita baca ya, beras fitrah iku kang miliki mung wong fakir utawa miskin, lan wong kang mestine kena nampani zakat, maksudnya berhak mendapatkan apa? Zakat. Ora mawas jeneng utawa pangkat kaya to lurah. Masa lurah niku dikei Pak jadi. Berarti kan menunjukkan ini terjadi ketika itu lurah dikasih zakat fitri. Cangkok apa Pak? Saya nggak tahu. Terus pokoknya kayaknya jabatan apa. Kemudian patuh kaum lan liya-liyane. Ini menunjukkan apa tadi? Pemuka kaum atau orang yang memiliki jabatan di masyarakat yang ekonominya mapan malah disakati atau dikasih Pak. Sementara orang miskin tidak dapat gitu. Artinya ini kan ada spirit pembaruan di dalam apa? Muhammadiyah. Nah, contoh-contoh ini Pak yang menunjukkan meskipun tadi di masa sebelum berdirinya majelis tarjih, keagamaan Muhammadiyah itu secara umum ya masih bermadzhab apa? Syafi'i. Ya kira-kira sholatnya masih usoli subuh ya, kunut itu baru dihapus di Muhammadiyah 1972 Pak. Khutbah Jumat ya kira-kira kok khutbah Jumat, adzan Jumat ya 2 kali, sholat raweh ya 20, karena sholat raweh baru 11 itu Pak 1939. Tapi spirit untuk apa Pak? Spirit pembaruan itu sudah muncul. Artinya beragama sudah tidak bermadzhab secara fanatik, tapi lebih pada melihat apa? Dalil. Ketika dalilnya itu dipandang kuat meskipun berlawanan dengan mazhab atau pendapat mazhab, maka didahulukan apa? Mengikuti dalilnya. Mungkin sekian kajian kita, silahkan Bapak dan Ibu sekalian kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo Pak, Bu. Masih 10 menit. Jam 9 kita akhiri. Oke, ada atau enggak? Nggih, monggo nggih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehingga ini loh buku yang madah lah, sholat subuhnya pakai kunut, dan Jumatnya 2 kali dan macam-macam. Ya, bagaimana konsekuensi majelis tarjih untuk mengislah apa ini itu sebagai alat senjata untuk memenangkan Muhammadiyah, tidak ada sehingga masih sering kita dengar dan bukunya seperti yang ditayangkan Ustaz tadi itu buku kecil
dipamer-pamerkan di layar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Memang kitab ini dulu ketika awal-awal ditemukan, Pak ya, itu dipopulerkan di Bojonegoro juga, di beberapa tempat ya. Di Bojonegoro kota, di Talun, di Pondok, ini loh Pak, apa, Abu Haris. Nanti jenengan bisa lihat di YouTube-nya itu. Di Talun itu nanti membawa kitab ini. Iki loh karangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Pak. Itu sekitar, sama sih di Mesir Pak, tapi saya ngikuti lewat YouTube dulu. Itu kan sekitar 2014-an itu rame Pak. Kemudian 2000, pokoknya terus sampai sekarang saja masih kadang sering rame Pak. Tapi yang bilang kalau itu bukunya atau kitabnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu cuma ngarang tuh Pak. Di sini kan nggak ada. Memang kalau saya tidak menafikan kitab ini yang menerbitkan Taman Pustaka. Ini kan kayak ada tim gitu Pak. Memang itu dari Muhammadiyah gitu. Misalnya kayak tadi kitab Perkapan Islam dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Taman Pustaka itu kan dulu hanya melakukan penerbitan kitab-kitab Pak. Paham keagamaan Muhammadiyah itu belum mapan. Mungkin kalau sekarang ada publikasi di SM menyimpang dari Muhammadiyah ya tidak diterbitkan Pak. Misalnya ada orang Muhammadiyah nulis misalnya tahlilan, kemudian buku tahlilan itu maksudnya tahlilan mendukung tahlilan Pak, kemudian minta diterbitkan SM. Kira-kira SM mau atau enggak? Kan enggak. Karena buku ini bertentangan dengan paham keagama Muhammadiyah. Tapi Taman Pustaka dulu mungkin itu hanya sekedar melakukan itu loh Pak, mencetak sebanyak mungkin kitab atau literatur ketika itu, belum persis menggambarkan paham keagamaan gitu. Sehingga kalau buku ini itu diterbitkan penerbit Muhammadiyah ya, tulisannya Taman Pustaka Pak. Di kolofennya ini kan yang Muhammadiyah Taman Pustaka. Ini kan kita nggak menafikan Pak. Tapi kalau dibilang kitab ini sebagai kitabnya Mbah Yai Ahmad Dahlan, tidak ada buktinya. Ya bisa dikatakan bohong Pak. Ini kan terbit 1924 gitu. Gini Pak, nanti jenengan bisa hitung ya, saya belum hitung ya. 1343 Hijriah itu Masehinya berapa? Kalau di dua buku ini keterangannya beda Pak. Buku Muhammadiyah itu NU itu tahun 1924 Pak. Tapi di buku Muhammadiyah 1925 bermadzhab NU, berarti kesimpulan dia 1925. Terlepas dari perdebatan ini Pak, yang penting Mbah Yai Ahmad Dahlan masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal Pak, 1923. Ya meskipun ada kemungkinan barangkali Mbah Yai Ahmad Dahlan ikut andil, setelah itu buku belum dipublish terus beliau meninggal. Itu kan, ini kan hanya asumsi Pak. Orang berasumsi itu kan bebas. Yang penting ada data yang mendukung atau tidak gitu. Kalau buku ini kan tidak ada data yang mendukung. Misalnya buku yang Perkapan Islam, apakah Mbah Yai Ahmad Dahlan andil atau itu hanya tim dari Taman Pustaka? Kan kita nggak tahu Pak. Tapi orang berasumsi kan bebas gitu. Bisa jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan andil gitu. Tapi kan yang penting ada data yang bicara atau tidak gitu. Kemudian di buku misalnya Kiai Haji Raden Hajid Pak, tidak pernah bicara tentang apa? Mbah Yai Ahmad Dahlan nulis kitab fikih jilid 3, itu tidak pernah ya. Nah, sehingga kesimpulan kita kalau buku ini buku Taman Pustaka ya Pak. Tapi kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan ikut sebagai penulis,
tidak ada bukti gitu. Sehingga itu pembohongan publik, Pak. Ketika disebut iki lho bukune apa? Pendiri Muhammadiyah. Kemudian yang melakukan itu, Pak, ketika beliau kan punya HPT cetakan pertama, Pak, 1969. Di situ ada kunutnya, saya punya itu. Ada kunutnya. Tapi beliau ketika menyampaikan, orang yang jenengan bilang tadi, Muhammadiyah sejak dulu tidak pernah pakai hisab. Hisab itu baru muncul belakangan. Di HPT Kitabus Siam itu putusan 1939, Pak. Di sana tidak ada hisab. Dia ngawur, Pak. Saya itu HPT punya, Pak, cetakan yang aneh, masih HPT petilan itu loh. 1939 Muhammadiyah sudah menggunakan hisab, au bil hisab. Terus dia apa, Pak? Nanti ada videonya. Bawa saksi, suruh baca, ini ada au bil hisab atau enggak? Yang saksinya bilang enggak ada. Saksinya juga ikut bohong, Pak. Itu kan sudah kebohongan publik gitu. Ya meskipun ya sebenarnya beda nggak apa-apa, tapi jangan sampai membohongi publik atau manipulasi data gitu. Misalnya nggak ada keterangan tulisannya Bayi Ahmad Dahlan, dipaksa Bayi Ahmad Dahlan ikut. HPT yang sejak dulu ketika lahir putusan puasa itu 1939, Pak. Itu sejak dulu ada au bil hisab, terus hisabnya dibuang. Berarti Muhammadiyah dulu hanya pakai Ru'yatul Hilal. Itu kan manipulasi data, Pak. Sudah tidak ilmiah lagi. Jadi asumsinya lah yang lebih dikedepankan daripada melihat data itu bicara. Gitu. Ya meskipun tadi Muhammadiyah itu tetap mengalami apa, Pak? Perkembangan paham keagamaan. Mengkunut saja dihapus baru 1976. Berarti kalau Bayi Ahmad Dahlan kunut, iya. Pendiri Majelis Tarjih juga kunut, Pak. Nah sekarang gini, Pak, sering kan kita disalahkan Muhammadiyah itu sudah menyimpang dari ajarannya Bayi Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sekarang tidak kunut gitu. Muhammadiyah sekarang apa tidak kunut? Meskipun dijawab oleh Tarjih Pusat, Pak, Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, tapi apa? Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, artinya mengkultuskan Bayi Ahmad Dahlan, semua pemikiran Bayi Ahmad Dahlan terus diikuti oleh orang Muhammadiyah, bukan semacam itu. Kan sering tadi loh, kembali ke tadi, Pak, kita sering dituduh sekarang Muhammadiyah tidak kunut, berarti sudah menyimpang dari ajarannya Bayi Ahmad Dahlan. Ini gara-gara Majelis Tarjih. Siapa, Pak, yang menjadi inisiator Majelis Tarjih? Mas Mansur. Mas Mansur meninggal tahun berapa, Pak? Tahun berapa? 1946, 1 tahun setelah merdeka. Meninggal di penjara, Pak, itu. Di penjara oleh Hindia Belanda. Mas Mansur penggagas Majelis Tarjih. Masih kunut atau enggak, Pak? Kunut. Wong apa di buku Muhammadiyah itu kunut subuh itu dihapus berapa? 1972 di Muktamar Wirah Desa. Berarti Mas Mansur yang masih kunut. Dan sekarang kok yang disalahkan apa, Pak? Majelis Tarjih. Mas Mansur tetap menjaga identitas kunut, Pak. Ini menunjukkan kalau Majelis Tarjih pun sekarang menyalahi Mas Mansur. Artinya spirit beragama secara tajdid itu kan melihat pada dalil Quran dan Sunnah, bukan pendapat madhab, apalagi pendapat individu itu. Bisa dipahami ya? Ya ini kan menarik, Pak. Mas Mansur sendiri itu kunut. Kita sekarang itu ya beda dengan Mas Mansur, tapi yang dikambing hitamkan kan Majelis Tarjih. Padahal biang keroknya Majelis Tarjih Mas Mansur gitu. Bahasa kasarnya kan gitu. Oke, ini Pak. Monggo yang lainnya atau kita cukupkan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.